kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa nggak bisa karena kau belum bayar ini. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki. Tapi oke lah, karena dia untuk mempertahankan peradaban, oke, kebiadaban itu kita iyain lah, pajakin gue. Tetapi bukan dibalik buat orang kecil yang membiayai orang besar. Jadi kalau Pak Luhut bilang, nanti akan dialihkan subsidinya, ya itu alasan juga yang nggak masuk akal. Ini nih, yang bikin tensi rakyat Indonesia pada naik semua. Iya, Kalian maksa rakyat Indonesia bayar pajak mulu. Tapi fasilitas apa yang dikasih buat rakyat Indonesia selain dikasih tontonan ada orang yang ngembat duit sampai 300 triliun cuman kena 6,5 tahun penjara karena sopan. Mantap bang. Itu yang jelas-jelas kerugian negara, malah kalian diemin. Iya. Dan itu yang jelas-jelas adalah duit rakyat yang diembat dari pajak. Suruh dia balikin itu duit 3 triliunnya, masukin ke APBN. Iya. Kalau kalian bisa galak ke rakyat, berarti gue juga bisa galak ke kalian. Keren, Karena duit gaji kalian itu juga asal dari pajak yang diperes dari kami rakyat Indonesia. Dan jangan bacot lagi tentang apa yang udah kami lakuin untuk negara ini. Kami udah banyak ngelakuin untuk negara ini, dari pajak sampai nyumbang 80% dana APBN untuk bayar gaji kalian. Gak usah songong lu pada. Apa lo? Itu kita seperti contoh ya, ada mobil sama sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50% itu. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah. Ya, super penting. Dan saya hanya mohon semua kita, pejabat-pejabat, pengamat-pengamat, ayo kita rame-rame dukung ini. Karena ini untuk kepentingan Republik. Ini game changer buat Indonesia. Nggak usah terus kritik-kritik dulu, biarkan jalan dulu. Nanti ya berikan kritik bangun. Karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan. Kan kita tahu pajak itu fungsinya untuk mensubsidi orang kecil. Ini bagaimana orang kecil mensubsidi orang besar, orang kaya itu akalnya dari mana? Jadi kita bayangkan misalnya tidak masuk akalan seluruh sistem perpajakan kita tuh. Jangankan rakyat ya, pemerintah sendiri aja tidak taat bayar pajak. Masih banyak kendaraan dinas yang nggak bayar pajak di berbagai kota, kabupaten, provinsi. Lah itu gimana? Kenapa malah nyalahin rakyat? Sedangkan aparatur negara sendiri, mobil dinasnya juga tidak taat bayar pajak. Kadang tuh muak juga lihat pemerintah ya. Apa-apa nyalahin pajak, apa-apa nyalahin rakyat. Tapi ketika rakyat mengkritik pemerintah, congornya bukan main. Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia. Ayo kita rame-rame dukung dan patuh terhadap ketentuan. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, nggak ada urusan. Nanti akan bisa dilihat, orang akan bisa Google kamu, nanti kalau kamu tuh membuat sesuatu yang tidak benar. Game changer buat Indonesia, karena kita bicara masalah pajak, karena penerimaan pajak yang tidak maksimal, dan kita mendukung program Cortex yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di Keuangan. Gue sebenarnya udah riset dikit sih soal Cortex ini, plus minusnya gimana. Cortex diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak, betul. Tapi Cortex juga rentan penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang punya negara bilang jangan kritik, ya udah. Mohon maaf untuk Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ketika menyampaikan keluhan terkait dengan kepatuhan pajak Republik Indonesia atau rakyat Indonesia yang masih rendah. Please, kita itu, saya rasa pribadi gitu ya, udah taat kok bayar pajak, cuma masalahnya seringkali uang pajaknya dikorupsi, dan itu membuat kita semakin nggak percaya dengan pengelolaan negara yang diwakili oleh para pemimpin saat ini atau para pejabat hari ini, termasuk Pak Luhut. Kalau nggak salah sih ada banyak perusahaan yang cangkang gitu, yang itu mengamankan ya nama Pak Luhut juga gitu ya. Itu kalau nggak salah pernah dibongkar di Panama Papers. Silakan deh teman-teman kalian cari beritanya. Tapi yang pasti di sini kita sebagai rakyat udah kok taat pajak, cuma masalahnya pajaknya sering banget dikorupsi. Jadi kita nggak percaya deh. Untuk Pak Luhut yang maha kuasa. Tahu nggak sih Pak, sebenarnya orang Indonesia itu punya sifat dasar yang manut dan nurut loh. Kalau nggak percaya orang Indonesia itu punya sifat dasar manut dan nurut, coba lihat aja diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, entah itu bekerja atau pindah domisili. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, mereka itu cenderung taat bayar pajak. Padahal pajak yang mereka bayar di negara orang itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mahal daripada pajak di negara sendiri. Mereka taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu oleh pemerintah setempat. Dan pernah nggak sih Pak Luhut itu bertakon-takon, kenapa sih diaspora Indonesia di luar negeri
itu taat bayar pajak, tapi di negara sendiri malah terkesan malas. Tahu nggak kenapa? Karena bayar pajak di negara orang itu dilayani dengan rasa hormat, Pak. Dan prosesnya itu gampang banget. Sedangkan di Indonesia, bayar pajak, entah itu online atau offline, sulitnya bukan main. Sedangkan kalau kita berhadapan-hadapan dengan birokrat pajak, kita itu di-treat, dilayani seolah kita sedang ngemis. Padahal kita bayar pajak. Bayangkan. Dan ditambah lagi, penggunaan pajak di luar negeri itu dipakai secara transparan. Sedangkan pajak di negara sendiri malah dipakai secara ugal-ugalan. Itu pun hasilnya entah apa. Karena anggaran habis dipakai korupsi lah, dipakai untuk rapat di hotel mewah lah, untuk penyuluhan inilah, untuk itulah. Nah, kalau pemerintah Indonesia pengen rakyat Indonesia itu taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu, ya pemerintah bikinlah pelayanan yang setara dengan di luar negeri, sistem pembayaran yang segampang mungkin, atau bikinlah sistem penggunaan pajak yang setransparan mungkin, melebihi transparansi negara orang. Bisa nggak? Nah, kalau pemerintah aja nggak bisa memperbaiki pelayanan, memperbaiki sistem pembayaran, memperbaiki sistem transparansi penggunaan pajak, nggak usah ngarep rakyat Indonesia taat bayar pajak, nggak usah ngarep. Karena perubahan harusnya dimulai dulu dari pemerintah, bukan malah maksa rakyatnya, bahkan sampai ngancem-ngancem yang nggak bayar pajak nggak bisa bikin SIM atau paspor. Satu lagi penjungkir balikan fakta, kali ini dilakukan oleh Luhut Panjaitan yang dianugerahi 2 jabatan sekaligus oleh Prabowo, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki pengaruh sangat kuat dalam pemerintahan, yaitu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Investasi. Dalam pernyataan Luhut mengenai rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh masyarakat bukan kesalahan pemerintah, maka dia mengusulkan agar mereka yang tidak membayar pajak dilarang mengurus SIM maupun paspor. Padahal tindakan tegas seperti itu justru harus diberlakukan kepada para pejabat seperti Luhut. Merekalah yang membuat orang malas bayar pajak karena tidak ingin uang yang disetorkan ke negara dipakai foya-foya atau dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Dalam kasus Luhut, secara akal sehat, keberhasilannya menjadi triliuner pemilik TBS Energy Group tidak mungkin diterima. Dia adalah pensiunan jenderal dan menteri. Seluruh gaji dan tunjangan yang pernah dia terima masih jauh dari kecukupan modal untuk membangun kerajaan bisnis yang demikian besar. Luhut jelas bukan satu-satunya. Betapa dahsyatnya korupsi di Indonesia juga tampak pada berbagai macam laporan oleh PPATK. Betapa banyaknya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam untuk perubahan. Teman-teman, kita melihat Bung Rocky Gerung ya merespon atau menepis tanggapan dari Opung Luhut ya terkait pajak yang dibebankan kepada masyarakat Indonesia saat ini, dan pajak ini sepertinya menjadi buruan bagi masyarakat oleh pihak pemerintah. Kita lihat bahwa Luhut ya, warga negara tak bayar pajak dicopot jadi warga negara. Apakah pernyataan Luhut ini benar atau tidak, teman-teman? Mari kita simak pernyataan selanjutnya. Akun media sosial, teman-teman, kita melihat mengunggah sebuah video arsip yang menyampaikan Luhut Binsar Panjaitan ya dengan narasi kalau nggak mau bayar pajak dicopot saja kewargaan negaranya, biar pindah ke negara lain saja. Seorang tokoh politik senior Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Ekonomi Nasional, teman-teman. Nah, kita lihat selanjutnya bahwa per Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2026, bahwa saat video itu terlihat ya telah dilihat sebanyak 6 ribuan kali, disukai 11 kali dan dibagikan ya 14 kali, dan menuai 5 komentar oleh pengguna media sosial lainnya. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa tim pemeriksaan fakta ya Mafindo ya menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tersebut ke Google. Hasilnya ditemukan gambar serupa pada artikel milik ya Korptif dengan judul artikel luas lahan food est dan bahas. Nah, yang tayang pada hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2021 ya video itu, dan Menteri
Menteri Komunikasi ya Kementerian dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa lahan food estate akan terluas. Nah, jadi itu tidak benar teman-teman ya. Dikatakan di sini bahwa video itu yang beredar itu adalah tidak benar juga ternyata ya. Dan dilansir dari TikTok ya, pencarian pada nakal resmi channel resmi pemerintah maupun permintaan media ya, arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau ulusan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seorang hanya tidak bayar pajak. Jadi banyak sekali ya informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta teman-teman ya. Jadi kita lihat bahwa Luhut ya tidak mengatakan hal demikian ya. Jadi kita lihat di sini Luhut sebut AI bikin orang tak bisa lagi lari dari pajak. Nah, ini pernyataan yang disampaikan oleh Luhut ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau Luhut Binsar Panjaitan menyebut ya digitalisasi pajak ya. Dan Luhut mengatakan bahwa tax ratio Indonesia masih tergolong sangat rendah karena hanya sebesar 9,31% yang melalui digitalisasi. Dia meyakini tax ratio Indonesia bisa meningkat menjadi 13% atau 14%. Teman-teman, kita melihat bahwa disampaikan di sini pemerintahan pajak basisnya akan lebih luas karena semua sudah terdigital ya, terdigital dan semua terkoneksi dengan baik. Dan katanya dalam peluncuran rencana induk pemerintah digital nasional tahun 2025 sampai ke tahun 2045 diikuti pada hari Jumat kemarin. Disampaikan oleh Luhut ya bahwa transformasi digital dapat menjadi mengikuti utama agar negara tidak terjebak dalam ya stagnasi pembangunan. Atau mengutip data ADB tahun 2020, adopsi ya teknologi ya diestimasi menambah nilai ekonomi Indonesia sebesar ya 2,8 US dollar ya. Dan kita lihat bahwasanya pada tahun 2040 nanti serta menambah rata-rata 0,55% per tahun pada PBD sehingga tahun 2040. Teman-teman, disampaikan dengan kekuatan tersebut ia juga menyebut bahwa transformasi digital dapat mendukung pemerintah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2045 nanti, dan termasuk dari sisi ya penguatan tax ratio ya, terlebih dengan kehadiran teknologi canggih seperti artificial intelligence AI juga. Luhut menilai bahwa AI sangat dapat digunakan untuk memantau kepatuhan wajib pajak agar tidak lari dari kewajibannya. Nah, teman-teman, menarik ya, ini pemerintah ya sepertinya mereka ini ngeburu rakyat untuk bayar pajak. Kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Ketika rakyat gagal ya untuk melakukan sebuah usaha, rakyat gagal untuk membuat usaha tidak berhasil ya, apakah pemerintah ikut membantu rakyat tersebut ya, seperti pengusaha UMKM, seperti pengusaha-pengusaha lainnya ketika bangkrut, kehabisan dana katakan atau salah pengelolaan, apakah pemerintah pajak ini membantu yang memberikan modal atau membenahi sistem di perusahaan tersebut ya? Sangat-sangat tidak, teman-teman. Kita lihat bahwa banyak perusahaan yang tutup, tapi pemerintah memilih untuk tidak membantu. Pemerintah tidak menanggapi sama sekali, ya. Tetapi kalau ada rakyat yang berhasil, ya, dalam sebuah usaha yang dijalankan, yang dibangun, yang dikembangkannya, pemerintah malah meminta uang pajak, ya. Pemerintah meminta pajak, teman-teman, ya. Tapi ketika kita gagal, pemerintah tidak membantu kita. Tetapi kalau kita berhasil, pemerintah meminta kita uang bayar pajak. Jadi pikirkan secara logika, teman-teman. Apakah rakyat tetap mau membayar pajak kalau modelnya seperti ini? Nah, jadi ini harusnya pemerintah juga memperhatikan dong, ya. Harusnya pemerintah jangan terlalu menakut-nakuti rakyat untuk bayar pajak seperti yang dilakukan atau dikatakan oleh
guru kita ini, Pak Luhut Binsar ini, ya. Nah, kita lihat bahwa karena sesuai ya terkoneksi, tidak ada orang bisa lari dari pajak. Nah, teman-teman, berarti pemerintah ini mengejar rakyat yang tidak bayar pajak, teman-teman ya. Rakyat yang sudah sukses usahanya ya, yang sudah layak untuk dikutip pajaknya, mereka kejar ya. Tapi kalau usaha itu nanti bangkrut, mereka tidak bisa membantu apa-apa. Nah, jadi bagaimana teman-teman ya, menurut tanggapan teman-teman atau menurut pendapat teman-teman ya, dengan peraturan-peraturan pemerintah saat ini ya kepada rakyat Indonesia? Artinya ya, pemerintah ini hanya ya menjadi apa namanya ya, kurang lebih menakut-nakuti rakyat untuk bayar pajak ya. Ketika rakyatnya susah malah tidak dibantu, tapi kalau rakyatnya sudah berhasil malah minta dibayarkan pajak. Nah, jadi silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.